bikin mie ayam pakai sawi, ditambah bakso nikmat sekali. Keharusan menjadi manusiawi, jadilah rakyat yang cinta damai. Shalom, umat Tuhan yang penuh kasih. Saat ini kita bertemu kembali dalam renungan malam hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2020. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam mempelajari firman Allah, baik dalam renungan pagi maupun dalam renungan malam seperti pada saat ini. Mari kita mulai ibadah kita dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan, berkat dan pertolongan-Mu dalam hidup kami, dan biarlah kami menikmatinya sebagai gala yang indah dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa untuk firman yang akan kami pelajari. Biarlah firman ini menuntun kami pada satu kesatuan yang menyadari bahwa firman Tuhan memang disiapkan dengan cara teks dan konteks yang sesuai dengan setiap kondisi, zaman, dan manusia. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Kristus, ada kalanya dalam renungan malam kita akan membaca dan mempelajari banyak firman Allah, dan itulah yang selayaknya kita lakukan. Kita baca banyak firman Allah ketika itu semua memang saling mendukung dan memberi pengertian yang sama, mengarahkan kita pada pemahaman yang tepat akan firman Allah yang Allah ingin kita pahami. Oleh karena itu kiranya saudaraku bisa sabar dan tekun dalam membaca ayat Alkitab tersebut dan mendapatkan terang kasih karunia Tuhan melalui bacaan tersebut. Baik, kita mulai dengan bacaan firman Tuhan kita pada malam ini. Kita mulai dengan Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kemudian Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Berikutnya Kejadian 2 ayat 15-23. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak mempunyai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Kemudian Kejadian 5 ayat 1-5. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun
lalu ia mati. Kemudian 1 Tawarikh 1 ayat 1. Adam, Set, Enos. Berikutnya Lukas 3 ayat 38. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Lanjut Roma 5 ayat 12-14. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Kemudian Kejadian 1 sampai Kejadian 2. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi.
Allah melihat bahwa semuanya itu baik, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan. Di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging.
Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Berikutnya 1 Korintus 1 ayat 20. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Demikianlah ayat-ayat firman Tuhan yang kita akan bahas pada malam ini. Kiranya saudaraku, kita mendapatkan penjelasan yang baik tentang firman Allah dan memuliakan Tuhan. Baik, kita masuk pada pembahasan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi dengan judul pembahasan yaitu teks dan konteks. Saudaraku, kata-kata dalam Alkitab selalu terjadi dalam sebuah konteks. Kata-kata itu tidak berdiri sendiri. Sebuah kata memiliki konteks dekat dalam sebuah kalimat, dan bagian inilah yang perlu dipahami lebih dahulu. Kemudian ada konteks yang lebih luas di mana kalimat itu muncul secara keseluruhan. Ini bisa berupa perikop, pasal, atau beberapa pasal. Penting untuk memahami sebaik mungkin konteks kata dan kalimat agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Kita sudah baca tadi Kejadian 1 ayat 27. Mari kita bandingkan dengan Kejadian 2 ayat 7. Kemudian bacalah Kejadian 2 ayat 15 sampai 23. Bagaimanakah kita dapat mengerti dari ayat-ayat dan konteks yang berbeda ini definisi Adam dalam bahasa Ibrani yang berarti manusia? Kita telah melihat bahwa pengulangan istilah bara dalam Kejadian 1 ayat 27 menunjukkan penekanan pada penciptaan manusia. Dalam konteks ayat ini, kita melihat bahwa manusia didefinisikan sebagai laki-laki dan perempuan. Ini berarti dalam ayat ini bahwa istilah Ibrani Adam harus dipahami menunjuk kepada umat manusia atau kemanusiaan secara umum. Namun, dalam Kejadian 2 ayat 7, istilah Adam yang sama digunakan yang menunjuk kepada pembentukan Adam dari debu tanah. Dalam bahasa Ibrani, Adamah. Perhatikan permainan kata yang dipakai. Di sini menunjuk hanya kepada Adam, karena Hawa belum diciptakan sampai nanti dengan cara yang sama sekali berbeda. Jadi dalam tiap bagian walaupun masih dalam konteks dua pasal, kita melihat perbedaan antara definisi Adam sebagai umat manusia dalam Kejadian 1 ayat 27 dan Adam sebagai seorang laki-laki dalam Kejadian 2 ayat 7. Kemudian Adam sebagai pribadi ditegaskan lagi dalam silsilah. Kita baca tadi dalam Kejadian 5 ayat 1 sampai 5, 1 Tawarikh 1 ayat 1, Lukas 3 ayat 38, dan juga dalam rujukan kepada Yesus yang menjadi Adam kedua. Kita baca dalam Roma 5 ayat 12 sampai 14. Sama seperti kata Adam muncul dalam ayat tertentu, demikian pula konteks penciptaan Adam dan Hawa ditemukan dalam kisah penciptaan yang lebih besar seperti yang terlihat dalam Kejadian 1 sampai 2. Inilah yang dimaksud dengan konteks yang lebih luas. Konteks ini memberikan penafsiran keterangan tambahan mengenai tema, gagasan, dan perkembangan. Dalam Kejadian 2 ayat 4 sampai 25, kadang-kadang disebut kisah penciptaan kedua, tetapi pada kenyataannya hanya ada perbedaan dalam penekanan. Namun dalam kedua kisah penciptaan itu, kita ditunjukkan mengenai asal-usul manusia yang pasti. Seperti yang bisa kita lihat, laki-laki dan perempuan manusia adalah ciptaan langsung Tuhan. Apakah yang dikatakan hal ini kepada kita tentang betapa bodohnya hikmat dunia ini? Dalam 1 Korintus 1 ayat 20, dengan mengatakan bahwa kita ada dari kebetulan semata. Umat Tuhan yang penuh kasih, memang manusia adalah makhluk yang luar biasa, mempelajari banyak hal, dan punya pemikiran yang bisa menyampaikan banyak hal.
Tetapi mengapa manusia itu bisa seperti itu? Itu bukanlah suatu kebetulan saja, suatu keanehan bila kita mengatakan manusia terjadi begitu saja. Tetapi manusia bisa melakukan banyak hal, jenius, bisa berkreasi dan menciptakan benda-benda teknologi yang zaman dulu tidak dapat dipahami. Suatu hal yang aneh bila tidak ada yang menciptakan manusia yang luar biasa ini. Manusia bisa berpikir bahwa kita ada di atas segalanya. Kita ada dengan sendirinya. Tetapi pemikiran yang sesat ini dibentuk oleh dia sang penyesat yang berusaha menjauhkan kita, manusia, dari kebenaran firman Allah, dari keselamatan, dari kasih karunia Allah yang akan memberikan kita, dan sudah menyiapkan kehidupan yang kekal, kerajaan surga bagi kita. Saudaraku, biarlah kita paham bahwa hikmat kita hanya datang dari Allah saja. Kita tidak mempunyai apapun yang bisa menyatakan bahwa tidak ada Allah yang menciptakan manusia, bumi, segala hewan, binatang, segala cakrawala, matahari, bulan, segala isi dunia, segala galaksi yang ada. Karena semuanya bisa teratur, bisa berjalan, bisa bergerak tanpa saling merusak. Itu hanya terjadi karena Allah yang mengaturnya. Biarlah kita mengimani kasih karunia Allah dalam hidup kita, dan jangan sampai kita menjauh dari kebenarannya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman ini membawa kami pada pemahaman yang sangat penting, bahwa hanya Engkau saja yang menciptakan kami Tuhan. Bahwa kami bukan terjadi begitu saja tanpa ada yang menjadikan kami. Biarlah kami Tuhan dibawa kepada iman yang semakin kokoh. Betapa Engkau mulia, agung membentuk kami dan menyembah Engkau, dan iman percaya kami tidak goyah Tuhan. Biarlah kami membawa kebenaran firman Tuhan ini tentang penciptaan manusia seluruh bumi, alam semesta, kepada segenap manusia, untuk membawa semua umat manusia bertobat pada kebenaran-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu dan kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan menebus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Permen memang manis rasanya, keras tak lembut bak bubur. Senja seperti usia, sudah tua ingatlah kubur. Horas.